Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama, Al-Hafidh Abdul Qasim At-Tabari berkata dari Yakub bin Nutabah dari Abdurrahman Al-Aghar dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada kelompok manusia dari kalangan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah, dan akan masuk ke dalam neraka lantaran dosa-dosa mereka. Lalu para penyembah berhala Uzza dan Lata dan Uzza berkata kepada mereka, tidaklah berguna bagi kalian ucapan la ilaha illallah kalian, karena sekarang kalian berada di dalam neraka bersama kami. Maka Allah pun murka kepada mereka penyembah Lata dan Uzza. Lalu Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan memasukkan mereka ke dalam sungai kehidupan, sehingga mereka terbebas dari pembakaran, sebagaimana bulan terbebas dari gerhana. Lantas mereka masuk ke dalam surga, dan mereka dinamakan dengan Jahanamiyun, artinya orang-orang. Seorang bertanya kepada, wahai Anas, apakah engkau mendengar hal itu dari Rasulullah SAW? Maka Anas pun menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempat kedudukannya di dalam neraka. Ya, aku telah mendengar hal ini dari Rasulullah. At-Tabrani berkata, Al-Jahbad meriwayatkan hadis ini secara sendirian. Teman-teman sekalian, berdasarkan hadis ini kita berharap bahwa orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap istiqomah di dalam hatinya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ketika meninggalkan kehidupan dunia ini diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya kita lanjutkan hadis yang kedua. Dari At-Tabrani juga berkata dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika penghuni neraka berkumpul di neraka, dalam neraka, dan bersama mereka terdapat orang-orang yang dikehendaki Allah dari kalangan ahlul kiblat muslim, orang-orang kafir pun berkata kepada orang muslim, bukankah kalian orang-orang muslim? Orang muslim menjawab, benar. Orang-orang kafir berkata, tidak berguna bagi kalian Islam, karena kalian menjadi berada di dalam neraka bersama kami. Orang-orang muslim menjawab, dahulu kami mempunyai dosa-dosa, sehingga Allah menyiksa kami karenanya. Ketika Allah mendengar apa yang orang-orang kafir katakan, maka dia memerintahkan agar para ahlul kitab, ahlul kiblat yang ada di dalam neraka untuk dikeluarkan. Sehingga tatkala orang-orang yang masih tersisa dari kalangan orang-orang kafir melihat hal itu, mereka berkata, aduhai, sekiranya saja kami dahulu menjadi orang-orang muslim, sehingga kami bisa keluar dari neraka sebagaimana mereka keluar.
Abu Musa berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anum mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis ini dari Khalid bin Nafi, namun di dalamnya terdapat tambahan ucapan Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagai ganti dari istilah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, pencinta dunia tidak lepas dari 3 perkara, yaitu 1, kesedihan yang terus-menerus. Kesedihan yang terus-menerus ini sampai berlanjut nanti ke dalam negeri akhirat. Yang kedua, keletihan yang berkelanjutan. Letih, capek terus orang-orang yang mencintai dunia berkelanjutan sampai ke akhirat. Yang ketiga, penyesalan yang tidak akan berakhir. Penyesalan yang tidak akan berakhir sampai ke negeri akhirat. Inilah orang-orang yang mencintai dunia. Tidak lepas dari 3 perkara. Oleh karena itu mari kita hijrah dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Daripada cinta dunia kepada cinta Allah dan Rasulnya. Daripada cinta dunia kepada cinta al-haq. Cinta keadilan, cinta kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian singkat tafsir surat Al-Hijr ayat 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.